kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, kafe kopi andalan di Jalan Ulin Samarinda terbakar. Penutupan jembatan Sambaliung Berau menyebabkan antrean kendaraan di dermaga penyeberangan mengular. ...172 jemaah calon haji Kutai Timur diberangkatkan ke Tanah Suci. Pekerja kafe kopi andalan di Jalan Ulin Samarinda Minggu sore buru-buru mengeluarkan barang berharga dari tempat usaha tersebut. Ini dilakukan menyusul munculnya kepulan asap dari plafon bangunan. Upaya ini pun tidak berjalan mudah karena asap dalam bangunan sudah tebal. Petugas dan relawan pemadam terus menyemprot titik munculnya kepulan asap. Mereka menyebut musibah yang terjadi saat hujan itu bermula dari munculnya kepulan asap dari bagian plafon. Mengantisipasi munculnya kobaran, damkar menyiagakan 2 posko. Jadi hari ini kita menerima informasi telah terjadi kebakaran yaitu kopi andalan. Yang kebakar yaitu di dalam, yaitu plafon ya. Padahal di sini kami lihat tadi hujannya sangat lebat, tapi ya bisa disangka, tapi namanya api ya itu kita sangat besar sekali. Jadi kita kurang lebih menurunkan 2 posko untuk mengantisipasi supaya api tidak menjalar kemana-mana. Sementara pekerja kafe awalnya mengira kepulan itu berasal dari aktivitas memasak. Mereka buru-buru menghubungi pemadam saat melihat kepulan asapnya bertambah banyak. Peristiwa awalnya itu yang pas hujan saya kira itu cuma asap yang ketemu panas, air ketemu panas. Tapi lama-kelamaan setelah sekian 5 menit, asapnya semakin tebal, makanya saya langsung konfirmasi ke posko yang pemadam kebakaran. Nah itu api diduga dari mana awalnya? Kalau untuk saya pribadi, api diduga itu dari listrik sih. Korsleting Ya. listrik berarti ya? Iya. Nah itu terjadi jam berapa itu kira-kira? Jam pada saat itu jam 3.20, jam 3 kurang 20. Nah di dalam tuh ada pekerja yang sedang bekerja dan orang-orang yang berkunjung? Beroperasi, ya. Dan sedang beroperasi itu ya? Iya. Kurang dari 1 jam, kepulan asap berhasil dihentikan. Tidak ada korban jiwa dan kejadian ini diduga disebabkan korsleting listrik. Sikap tidak patut ditiru adalah kerumunan warga yang datang hanya menonton musibah tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Petugas pemadam kebakaran di Balikpapan ini masih terus berusaha memadamkan sisa-sisa kobaran yang menghanguskan rumah warga di Jalan Wono Agung, Balikpapan, Sabtu siang. Upaya ini dilakukan agar apinya tidak lagi berkobar. Sari, sang pemilik rumah, menyatakan dirinya saat itu menjemput anaknya di sekolah. Ia mengetahui kebakaran dari beberapa warga. Mendengar hal itu, Sari pun buru-buru pulang. Waktu kondisi terbakar, Ibu ada di rumah atau tidak, Ibu? Tidak, lagi keluar. Lagi keluar ya? Tahunya seperti apa, Bu? Tadi kan, karena saya dengan temen mau acara perpisahan anak kan, mampir ke Indomaret sebentar. Teman itu ngasih tahu ada kebakaran di Wono Agung, gitu kan. Saya lari ke sini, ternyata udah rame di bawah, dan rumah saya Udah kena ya, Bu ya? Yang di depan itu rumah Ibu juga atau hanya yang di belakang? Yang di belakang yang aja ya? depan itu udah kan sampai depan sana. Petugas menyatakan pemadaman berlangsung selama 30 menit. Api tidak meluas karena mereka bergerak cepat.
Tidak hanya dari BPBD, pemadaman pun dibantu sejumlah pihak mulai dari perusahaan, TNI, polisi, dan relawan. Baik, informasi yang kita dapat kurang lebih jam 8 pagi bahwa daerah informasi perumahan Wonorejo, ternyata bukan perumahan ya, salah satu jalan di Wonorejo ini terjadi kebakaran satu buah rumah seperti itu. Untuk saat ini kita mengeluarkan 3 unit kendaraan dari UPT Utara, 2 unit, 1 dari UPT Selatan, dan kita juga meminta bantuan dari PHM Pertamina untuk membantu pemadaman. Yang 2 yang habis ya, dampak 1 ya. Sejauh ini tidak ada korban jiwa dan penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sebuah truk Minggu siang tersangkut di atap rumah di Jalan Pelayaran 12 Balikpapan. Peristiwa ini menyebabkan atap rumah rusak. Saat kejadian, penghuni rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari dari rumah. Itu terjadi saat mereka mendengar benturan keras dari atap rumah. Mereka tidak menduga jika benturan itu berasal dari truk yang tersangkut di atap rumah. Di kamar. Di kamar. Tiduran. Terus ya tiba-tiba itu bunyi dari atas saya jatuh. kaget. Ya kaget sih. Langsung saya sempat lari. Ya. Di rumah waktu itu ada berapa orang? Berempat kami di rumah. Berapa orang? Berempat. Yang dilihat apa saat itu? Oh, udah tahu sih, saya langsung lari aja. Nggak ada lihat, langsung lari. Dari ketua RT diketahui peristiwa ini bermula saat pengemudi memanaskan mesin truknya. Secara tiba-tiba truk tangki tanpa muatan itu meluncur. Jadi itu yang saya infonya itu remnya habis dipanasin, kondisi untung aja kosong. Kalau nggak kosong mungkin terus lagi ada isinya air, tangki air kan. Oh, isi air ya? Iya, untungnya katanya infonya nggak ada airnya. Lagi dipanasin, masih terus. Wow, nggak tahu. Itu nabrak rumah ya Pak? Rumah, nabrak rumah. Atap rumah ya? Atap rumah, ruang tamunya. Untung aja tidak ada. Siapa nama pemilik rumah yang di bawah? Hadijah. Hadijah ya? Iya. Ibu Hadijah ya? Saat mengevakuasi truk tersebut, mereka harus berhati-hati agar kerusakan rumah tidak bertambah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.